Halo, hai, welcome back dan bener-bener oh my god, kembali lagi di book haul aku di tahun ini. Dan lagi-lagi aku sebenarnya kemarin udah agak bener-bener komitmen mau BBB karena aku banyak banget buku yang belum aku baca, yang udah aku punya TBR aku yang belum aku baca, yang udah aku punya masih banyak. Dan terus kemarin aku juga kayak pre-love Kindle dari TV, but aku nggak bisa menahan diri karena bulan ini bulan ulang tahun aku dan and I'm turning 31 like what, dan bener-bener kayak nggak bisa menyembunyikan excitement aku, makanya aku kayak oke lah, ini bakalan jadi kayak bokal tahunan aku special birthday. Dan udah ada 4 package di sini dan oh my god, I'm so excited. Aku sampai bener-bener kayak so good karena bener-bener sekali lagi aku kayak mendedikasikan apa namanya buku-buku yang aku beli di special birthday ini untuk ya you know lah, aku harus treat myself kayak gitu, ngelakuin sesuatu yang bikin aku suka. Makanya aku kayak ngumpulin lagi, kayak book haul lagi. Dan oke, agak rame soalnya sekarang ini tanggal 14 Februari, jadi kayak ya lah, apa tanggal 14 Februari yaitu pemilu dan aku baru aja tadi nyoblos lihat masih ada biru-birunya. So, jadi ada om aku, ada tante aku, pokoknya pada ngumpul semua karena excitementnya pemilu. Dan di tengah-tengah ini aku bikin video haulnya, book haulnya saja. Langsung aja kita buka package-nya. Oke, paket pertama yang dari Gramedia, aku bakalan buka. Aku udah siap-siap senjata aku. Aku bakal buka dulu. Aku nggak tahu ini apa isinya yang di kardus ini. So, aku udah lama banget nggak beli buku di Gramedia karena aku kemarin itu kayak lebih beli buku-buku English gitu. But aku kayak lihat-lihat ternyata Gramedia banyak banget rilis buku-buku terjemahan bagus-bagus yang untuk English versionnya itu masih agak mahal. Makanya aku mikir oke lah, aku bakalan cari best deal gitu untuk harganya. Makanya kemarin waktu begitu ada diskon-diskon, ada sale di Gramet, aku langsung ngambil beberapa buku. Dan untuk di kardus ini ada 2 buku. Oke, ini dia bukunya. Nah, ini bener-bener kayak oke, wow, cantik. Yang pertama ini ada The Seven Husbands of Evelyn Hugo, ini dari Taylor Jenkins Reid. Ini buku kedua aku, ini buku keduanya Taylor Jenkins Reid yang aku punya. Yang pertama itu Daisy Jones and the Six. Jadi ini ternyata Gramet udah kayak nerjemahin kayak gitu, udah rilis terjemahannya. Makanya aku itu sedikit agak tertarik sama ini karena Tiwi kan udah baca, dia sempat cerita tentang ini sama aku, dia baca English versionnya. Dan aku kayak oke lah, cari-cari buku yang benar-benar udah lama jadi wishlist aku, tapi ternyata English versionnya masih agak pricey. Makanya aku coba oke, aku ambil ini, The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid. Ini jadi buku pertama aku. Terus yang kedua, nah ini dia, aku tuh udah lama banget pengen ngumpulin buku-buku klasik. Dan akhirnya aku pertama beli ini, Jane Eyre by Charlotte Bronte. Ini yang Indonesian version by Gramedia. So aku tuh pengen banget ngumpulin buku-buku klasiknya yang versinya Gramedia karena ya deh cantik banget. Rata-rata buku-buku klasiknya Gramet itu tuh dia kayak punya satu tema kayak gitu untuk covernya, dan termasuk ini. Makanya aku kayak oke, apa ya yang pengen aku baca dulu. Dan ternyata ini aku pengen banget lagi baca, pengen historical kayak gitu, I don't know why, tapi ya aku pengen banget ngumpulin dulu English klasiknya by English klasik dari Gramedia. Dan untuk yang pertama ini Jane Eyre by Charlotte Bronte. So ya, ini dia buku keduanya. Oke, kita buka lagi untuk paketan yang kedua. Ini dari Gramedia juga. Ini ada 2 buku juga di sini dan aku tahu ini ada buku apa di sini. So, buka dulu. Jadi aku sekarang tuh lagi bener-bener kayak pengen jadi a responsible adult gitu. Jadi aku kayak nyari buku-buku yang best deal buat aku. Dan aku kayak reach out lagi untuk terjemahan-terjemahan apa untuk Indonesian version, terutama dari buku-buku terjemahan. Karena
Kalau yang bahasa Inggris, kalau yang English versionnya itu masih kayak terlalu mahal buat aku maybe akan cari alternatif lain. Kalau enggak pre-love itu pasti aku cari terjemahnya, tapi aku jarang banget beli buku pre-love. Aku nggak tahu ya, aku kalau buku pre-love itu agak sebenarnya best deal juga pre-love itu, cuman aku nggak terlalu into gitu sama buku-buku pre-love, tapi maybe aku bakal nyoba buku-buku pre-love. Ya ini dia, so ya udah kelihatan banget. So jadi kayak tahun 2023 Gramedia tuh kayak banyak banget gitu ngeluarin buku-buku populer, apa buku kayak gitu, buku-buku populer, buku viral gitu yang mereka terjemahin itu kayak lumayan banyak banget, dan ini kayak aku dapat best deal banget untuk dua buku ini. Makanya aku kayak nggak, apa namanya, nggak begitu pikir panjang. Sebenarnya aku sebelum milih dua buku ini, aku tuh bener-bener sebenarnya ke Gramedia itu tuh pengen banget beli dua buku ini. Begitu ternyata ada diskon, aku langsung lihat-lihat buku yang lain dan akhirnya aku dapat dua buku itu, Charlotte Bronte sama Taylor Jenkins Reid. So ya, oke, buku pertama dari package kedua adalah, bukan buku pertama ya, buku ketiga, It Ends With Us by Colleen Hoover. Oh my god, aku bener-bener kayak trigger banget pengen baca buku ini karena kan movie-nya bakalan rilis, aku nggak tahu kapan, tapi kan yang main itu kan si Blake Lively dan aku kayak ngefans banget sama dia, makanya aku kayak penasaran banget baca buku ini tuh udah lama banget. Cuman untuk English versionnya itu tuh bener-bener kayak masih 200-an gitu, aku kayak oh my god. Makanya kayak begitu ternyata Gramedia udah rilis, sebenarnya udah lama ngincer buku ini, cuman kayak belum begitu tertarik gitu. Makanya begitu lihat ada best deal di Shopee-nya Gramedia, aku ambil buku ini. Dan untuk buku kedua, tidak lain dan tidak bukan adalah It Starts With Us, buku kedua dari It Ends With Us. Dan aku sebenarnya agak denger sesuatu yang nggak begitu baik sama buku ini, terutama dari Tiwi, karena dia udah baca dua-dua ini, tapi aku kayak oke, aku nggak mau bias, aku nggak mau kayak terlalu kemakan omongan orang, so aku akan mencoba membaca buku ini sendiri, tapi nggak tahu kapan. Once again, aku nggak tahu kapan bisa baca buku ini, tapi apa yang jelas sebelum nonton filmnya, nanti sebelum filmnya rilis, aku harus sudah bisa baca buku ini. Ya, ini tadi buku keempat dari haul aku, It Ends With Us sama It Starts With Us by Colleen Hoover. Oke, moving on. Sekarang ke paket yang ketiga. Ini paket dari Periplus. Nah, ini dia. So, aku juga kayak nyari-nyari best deal juga di Periplus karena kan bulan-bulan apa ya? Bulan-bulan kemarin tuh kayak Periplus tuh kayak ngasih apa diskon-diskon 5% kayak gitu, makanya aku kayak oke, kayak nungguin best deal gitu dari Periplus, biasa lah ya. Ini dia. Oh ya, oke, this one. Oke. Oh my god, dapat freebies, dapat bookmark. Ini Pulau Komodo. Pulau Komodo. Aku punya banyak banget bookmark dari Periplus, teman-teman, kayak banyak banget. Sampai ada yang kembar itu banyak banget saya. Ini Pulau Komodo, ada komodonya. Lucu banget. Dan oke, buku pertama, oh my god, this is it. Oke, buku pertama dari package ini adalah The Lost Bookshop by Abby Woods. Lihat deh, ini pokoknya kalau buku tentang cerita tentang perpustakaan atau tentang buku sendiri itu kayak nge-trigger aku untuk baca kayak gitu. So ini kayaknya nih new release di Periplus tentang buku 3 orang yang datang ke bookshop yang ada spellnya dan magicnya gitu. I don't know, pokoknya aku kayak trigger banget membaca buku ini. Aku nggak begitu banyak dengar tentang buku ini, tapi beberapa bookstagramer luar negeri yang aku ikutin, dia itu mulai dari akhir 2023 kemarin tuh banyak banget yang baca buku ini, yang kayak jadi pilihan bukunya untuk book club mereka kayak gitu. So aku kayak kayak penasaran banget ini bukunya tentang apa, kayaknya tentang magic, tentang
apa sih, seseorang yang menemukan story-nya masing-masing dalam hidup mereka, I don't know. So ya, ini dia The Lost Bookshop by Evie Woods. So penasaran banget lihat deh. Ini covernya tuh kayak bookshelf aku, jadi kayak bookshelfnya terus ada kayak ini tanaman yang aku tanam, apa sih, di gading. So ya, cakep banget, I love it, aku suka banget sama covernya, cantik banget. So ya, ini buku ke 5 aku, The Lost Bookshop. Oke, buku selanjutnya ini bener-bener kayak buku yang apa ya, udah jadi wishlist aku sama Tiwi udah lama banget sebenarnya. Cuman akhirnya bisa kepegang, bisa kebeli sama aku karena sebenarnya edisi paperbacknya itu tuh di Indonesia itu baru banget dan akhirnya kayak oke lah, coba aku beli karena lagi ada sale, yaitu lagi ada diskon 5% kalau nggak salah kemarin. So ini bukunya aku excited banget, udah ada bukunya yang kedua, cuman aku belum megang juga bukunya yang kedua. Aku belum bisa beli karena di Pariplus ternyata nggak ada sebenarnya, cuman dia masih covernya masih yang hardcover dan itu mahal banget. Aku kayak no, aku nggak bisa beli buku semahal itu, dan akhirnya aku beli yang paperback, yaitu adalah Belladonna by Adeline Grace, buku pertama dari Belladonna trilogy. Kayaknya ini trilogy, soalnya buku ketiga aku udah lihat dia ini udah kayak udah ngerilis covernya untuk buku ketiga. So, buku keduanya itu yang Foxglove, aku belum dapet buku keduanya. Aku rencananya bakal PO di garasi buku. Di garasi buku itu kan dia kayak bisa PO gitu, makanya aku maybe akan PO di garasi buku, I don't know. Ini dia Belladonna by Adeline Grace. Jadi ini kisahnya sedikit mirip sama si Eddie Leroux by V.A. Swart. Oke, jadi tokoh utama kita ini namanya si Signa. Jadi dia tuh kayak mau mengungkap pembunuhan yang terjadi di negara dia, I don't know. Negara dia, pokoknya dia kayak lagi ada peristiwa pembunuhan gitu yang terjadi, dan dia ini kayak mau mengungkapkan pembunuhan itu bersama dengan The Dead. So iya, bener-bener mirip banget sama Eddie Leroux karena kita kerja sama, atau kita si FL-nya ini kayak kerja sama makhluk hitam malaikat pencabut maut Idon sama kematian. So itu tadi kisahnya si Belladonna ini. Aku nggak tahu banyak banget yang mix review tentang buku ini, tapi aku suka banget vibe-nya si Eddie Leroux, makanya aku kayak penasaran banget sama buku ini, karena setiap kali orang yang seneng banget, yang jatuh cinta sama Eddie Leroux pasti menyarankan kita pembaca lain untuk coba baca Belladonna karena vibe-nya itu hampir sama, dan sumpah penasaran banget. Dan lihat deh covernya, oh my god. Jadi untuk covernya itu ada 2 versi. Yang pertama tuh yang cuman gambar bunga-bunga sama ada bukunya. Aku bakalan kasih cover yang lain ada di sini. Dan aku bener-bener kayak no, aku harus cari cover yang ada ceweknya karena itu kan cover yang paling bagus. Dan lihat deh, oh my god, so pretty. Makanya aku kayak oke, aku harus beli ini. So ya, ini dia Belladonna by Adeline Grace. Aku nggak tahu aku kapan bisa baca buku ini, maybe setelah aku udah ngumpulin seriesnya. Aku nggak tahu, karena biasanya aku kayak gitu, karena aku biasanya kayak ngumpulin seriesnya dulu baru aku baca, karena kalau nanti bakalan kayak si Crescent City, karena aku baca buku satu-satu series tuh kayak sakit gitu, kayak nunggunya terlalu lama. But I don't know, aku bakalan coba nyari dulu buku keduanya baru mau reach out buku ini. So ya, ini dia buku ke berapa ini, buku ke-6 yaitu Belladonna by Adeline Grace. Oke, sekarang kita menuju ke package yang terakhir. Lihat deh, package ini lebih besar, ini dari Pariplus juga. So aku buka dulu. Ini buku yang aku excited banget, 2 buku ini bener-bener kayak udah kira dapat lagi. Ini apa ini, dapat yang macan Sumatera. Iya, ini macan Sumatera nih kayaknya, ya nggak sih, I don't know. So ya, oh my god, this book dapat 2, tadi dapat 2. Oke, now this book.
Oke, buku selanjutnya adalah benar-benar buku yang antisipasi banget untuk aku baca tahun kemarin. Sebenarnya ini rilisnya, tapi aku kayak baru sempat beli, dan dia adalah Things We Left Behind by Lucy Score. Ini buku ketiga dari Knockmouth series. Dan di adik ini sekarang kita akan menuju ceritanya si Lucian sama si Sloane. Jadi warnanya aku excited banget buat baca buku ini. Oh ya, TMI, FYI, aku baru aja kemarin kan aku dapat Kindle kan, aku baru pakai Kindle kan, dan aku tuh kayak baca series Smallton yang lain lagi, punyanya si siapa? Lucy Score, itu Benevolence, aku nggak tahu nama kotanya, lupa aku bakal taruh di sini. Series itu ada 3 buku dan aku baru baca 1 buku, itu Pretend You're Mine, dan oh my god, aku bener-bener kayak ngereok di buku itu. Aku nangis-nangisnya di buku itu, dan insane. Cuman buku apa ya? Oke, buku series Smallton-nya si Lucy Score, kalau aku bandingin sama si Knockmouth series, itu kayak nggak ada apa-apanya. Karena Knockmouth series ini nih lebih ke apa ya? Dia tuh ada actionnya, dia ada problem yang lebih krusial gitu, berhubungan sama sesuatu yang di luar kehidupan sehari-hari gitu, bener-bener kayak ya you know lah, di buku pertama berhubungan sama apa, sebenarnya sampai sampai buku ketiga pun masih berhubungan sama si penjahat itu kan, ada penjahatnya gitu, ada penjahat utamanya, ada villain utamanya, ada kriminal utamanya. Sebenarnya ada juga kriminalnya di apa Benevolence series itu, cuman nggak sekrusial untuk Knockmouth series. So aku masih kayak santai baca itu, cuman itu benar-benar slice of life banget bukunya, dan itu bikin aku gila, aku senangis-nangis sejadi-jadinya baca buku itu. Kita jadi ngomongin buku itu ya, tapi oke lah, itu TMI ya. Akan aku excited banget baca ini dari Lucy Score, Things We Left Behind. Ini udah kayak aku penasaran banget siapa itu si Lucian, karena dia kan di buku 1 sama 2 kan dia kan kayak misterius banget. Dia itu tuh kayak bantuin bantuin si Nash sama si Knox itu tuh bener kayak kok bisa gitu, dia ini siapa kayak gitu kan, nggak begitu dijelaskan, makanya aku penasaran banget dia itu siapa di buku ini. Aku maybe bakalan baca buku ini bulan depan, bulan Maret, I don't know. So ya, ini dia Things We Left Behind by Lucy Score. Oh my god, cantik banget. Finally aku punya buku ini. Akhirnya buku terakhir. Ini buku yang terbit tahun lalu bulan November, rilis bulan November, Oktober atau November aku lupa. Dan ini buku terakhir di series ini. Dan aku lagi baca buku pertamanya dari series ini karena seperti aku bilang tadi, aku tuh kayaknya sekarang pengen ngumpulin bukunya dulu selesai baru aku baca, kalau itu buku yang berbau series. Yang itu tipikal buku yang series, dan itu ini buku terakhir, ini itu adalah A Curse of True Love by A Curse for True Love by Stephanie Garber. Jadi ini buku ketiga dari Once Upon a Broken Heart Trilogy by Stephanie Garber. Ya deh. Jadi ini kayak finalenya, ini benar kayak klimaksnya dari series itu. Akhirnya aku udah pegang bukunya, dan aku lagi baca buku pertamanya, itu baru sampai chapter 15-an, karena aku kemarin kayak begitu aku dapat Kindle dari TV, terus aku kayak langsung berkutat gitu sama Kindle aku, makanya agak apa, aku kayak neglecting si bukunya, buku fisikku. So ya, aku bakal lanjutin lagi mulai malam ini, karena kan aku benar-benar kayak harus ngabisin buku itu. Karena lihat deh, aku akhirnya dapat buku ketiganya dan cantik banget. Aku punyanya yang US version ya, karena dari awal aku udah beli yang US version, jadi nggak mungkin aku beli beda-beda, walaupun yang UK ataupun yang Indonesian version itu cantik banget. Tapi by the way ya, seperti aku bilang kemarin, aku pengen banget beli yang Indonesian version karena cantik banget. I don't know, tapi nggak tau lah, kalau aku beli lagi kayak buang-buang duit nggak sih? I don't know, kayak punya 2 versi, tapi I don't know, karena kan yang ini aku kan aku punya 2 versi ya, Indonesian version sama English version. Aku nggak tahu deh kalau aku pengen beli lagi yang Indonesian version, karena untuk karakter sendiri kan aku punya yang Indonesian version, karena aku nggak mau beli yang English karena
covernya itu sama aja gitu loh sama yang Indonesia tuh. Tapi kalau yang Indonesian version untuk trilogy ini tuh cantik banget, kayak I don't know, nggak tahu deh. Dan itu tadi akhirnya bulan ini, tahun ini aku beli berapa, 1, 2, 3, 4, aku beli 8 buku. Dan oh ya, ada satu buku lagi yang masih posisinya dalam perjalanan ke sini, nggak aku include di haul ini karena aku bener-bener pengen banget bikin fokus apa ya, bikin reading vlog yang terfokus untuk buku itu. So aku kayak nggak sabar juga pengen buka package ini. Kalau nunggu buku itu juga agak lama kan, aku PO buku itu dari awal Januari. So soon enough aku bakalan kasih tahu buku apa, dan maybe aku bakalan sekaligus langsung upload reading vlognya untuk buku itu. Dan oke, itu tadi akhirnya selesai juga book haul aku untuk tahun ini. Maybe aku nggak akan beli-beli buku lagi, aku nggak tahu, lihat aja nanti. Tapi aku happy banget akhirnya aku dapet 8 buku baru, dan sekarang aku juga akhirnya lagi bingung mau aku taruh mana buku itu. I don't know. So ya, itu tadi book haul aku tahun ini, and aku bahagia banget. Aku bahagia banget tahun ini, aku udah 31 tahun, dan aku bersyukur banget sih aku masih bisa ngerayain usia aku yang di 31 tahun. And yeah, thanks for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.